Halo Twiners, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial Silent episode ke-11, yang dimana ini adalah episode yang terakhir. Sebelum itu gue pengen minta maaf nih, karena video ini sudah sangat terlambat untuk diupload, karena gue masih ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan pada saat ini gue baru ada kesempatan untuk membuat konten ini. Oke, sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa siapkan cemilan dan juga earphone kalian, supaya kalian bisa terbawa vibe suasananya. Bagi kalian yang belum menonton serial ini dari episode 1 hingga ke 10, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, ikuzo. Film dibuka dengan diperlihatkan ketika Sumugi dan juga Sou yang sedang berada di dalam kelas pada saat mereka masih SMA. Terlihat Sumugi sedang menuliskan namanya di papan tulis. Sou yang melihatnya merasa bahwa Sumugi Aoba memiliki nama yang tidak biasa. 私の何が珍しい？名前うん。青葉の名前が珍しいよねって。 Dan setelah itu, Sou memanggil Sumugi untuk mendekat. Tapi tiba-tiba scene berpindah ke saat sekarang. Dan pada saat Sumugi mencoba untuk memanggilnya, tapi Sou tidak mau menoleh ke arah Sumugi. Kemudian Sumugi pun mengambil secari kertas dan menuliskan sebuah kata-kata di kertas itu. Sumugi pun terus menuliskan kata-kata itu dan memberikannya kepada Sou. Karena ingin tahu, Sou pun membacanya. Dan di kertas terakhir, Sumugi mengatakan bahwa ia ingin terus bersama dengan Sakura Sou. Sambil menahan tangis, Sou langsung mengambil pulpen dan kertas itu dari Sumugi dan mencoba untuk menuliskan sesuatu kepada Sumugi. Belum sempat ia tulis, Sou pun sudah tidak bisa menahan rasa sedihnya itu dan langsung pergi dari kosannya Sumugi. Dan pada saat di luar, ia bertemu dengan Hikaru, tapi Sou langsung pergi meninggalkannya saja. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu kosannya Sumugi, yang ternyata adalah Minato. Tujuan Minato ke kosannya Sumugi hanya untuk memberikan sebuah hadiah panda kepadanya. ちょうどいいや。ありがとう。 Lalu Minato memberikan suatu hal keburukan tentang Sou yang Sumugi harus tahu, bahwasannya pandangan Sou terhadap Sumugi itu terpaku pada Sumugi pada saat masih SMA. Dia hanya melihat bagian dari dirimu yang tidak berubah. Sebaliknya, Sumugi langsung menerima Sou yang sekarang dan memperhatikannya dengan baik. Padahal kalian saling memandang, tapi dengan waktu yang berbeda 8 tahun. 8年分ずれてる。じゃあね。 Kita berpindah ke Nana yang sedang membaca buku. Dan tak lama kemudian Sou datang. Ternyata Nana berniat untuk mengembalikan buku milik Sou. Setelah itu Nana pun pamit. Tapi Sou menahannya dan bertanya sesuatu kepada Nana. Sou pun penasaran dengan hubungan antara Nana dan juga Pamasaki. Dan Nana menjawab itu bukan hubungan yang spesial. Lalu Nana menjelaskan bahwa alasan hubungannya dengan Pamasaki enggak lancar bukan karena orang yang bisa mendengar ataupun tidak bisa mendengar. Itu hanyalah asumsinya saja. Jangan melihat seseorang berdasarkan sosoknya di masa lalu, tapi perhatikanlah dengan baik sosoknya pada saat ini. Kemudian Sou mendapatkan sebuah pesan dari Sumugi, dan pesan itu berisi Sumugi ingin ketemuan dengan Sou lagi dan untuk terakhir kalinya. Melihat pesan itu, Sou sempat terkejut dan Sou pun mau. Kita balik lagi ke Sumugi yang sedang membaca buku bahasa isyarat. Tak lama kemudian Hikaru pun datang. Karena adiknya datang, Sumugi pun langsung memberitahu Hikaru bahwasannya akhir pekan ini ia akan pulang kampung sebentar, dikarenakan ada yang ia harus bicarakan dengan ibu. Kemudian Hikaru bertanya kepada kakaknya, kenapa ia membaca buku itu, dan Sumugi menjawab supaya aku bisa mengatakan apa yang ingin aku katakan.
Akhir pekan pun tiba. Sumugi telah berada di kampung halamannya. Terlihat ia sedang disisirin oleh ibunya. Lalu, ibunya pun menyarankan Sumugi jika kalau Sumugi benar-benar ingin putus, Sumugi harus memberikan semuanya. Jangan setengah-setengah. Jika setengah-setengah, maka ia akan terus berada di hatimu. Karena meninggalkan kenangan itu sangat merepotkan. Dan Sumugi pun harus membuang semuanya. 投げつけてきな。 Sumugi pun nampak ragu dengan itu. Lalu ibunya menyarankan lagi, jika Sumugi tidak bisa melakukannya, lebih baik jangan putus. そっか。ありがとう。行ってきます。行ってらっしゃい。 Dan kemudian kita berpindah ke gedung sekolah SMA-nya Sumugi dan juga Sou. Terlihat Sumugi sedang menunggu kedatangan Sou. Tak lama kemudian Sou pun datang. Lalu, Sumugi pun maju ke depan dan menuliskan pertanyaan di papan tulis. Kenapa kau memilih tempat ini? Dan Sou pun menjawab, entah kenapa aku memilih tempat ini. Aku merasa kamu tidak akan datang. Lalu Sumugi menuliskan kata-kata lagi nih. Jika terlalu sulit bagimu untuk bersamaku, aku akan berhenti menemuimu. Aku senang bisa bertemu denganmu kembali. Aku senang kita bisa berbicara lagi dan bisa jatuh cinta kepadamu lagi. Dan setelah itu Sumugi pun pergi. Sebelum pergi, Sumugi melihat Sou sedang menulis sesuatu. Dan tulisan itu berisi, aku terbiasa dengan fakta kalau aku tidak bisa mendengar suara orang lain. Tapi ketidakmampuan mendengarkan suaramu lah satu-satunya hal yang tidak bisa ku terima. Sumugi yang membacanya, pada akhirnya ia tidak jadi pergi dan melanjutkan menulis sebuah kata-kata untuk Sou. Tapi ketika Sumugi menulis kata itu, Sou selalu menghapusnya. Dan Sou pun langsung mengambil kapur dari tangan Sumugi. Dan setelah itu, Sumugi membersihkan tangannya Sou. Lalu, Sou mencoba menjelaskan kepada Sumugi bahwasannya Sumugi akan tersakiti jika kita bersama. Jika kita tetap bersama, kamu pasti akan menyadari bahwa hal yang menyakitkan akan terus bertambah. Tiap kali kita bertemu dan berbicara, kurasa masalahnya akan bertambah. Dan apakah kamu yakin untuk bersamaku? Dan meski pada saat ini aku masih ingin bersamamu. Sumugi pun mengatakan kepada Sou, Sou selalu menggunakan bahasa isyaratnya secara perlahan supaya aku bisa paham. Dan itu membuatnya senang. Tapi aku khawatir apakah kamu telah benar-benar menyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Dan aku akan menunggumu sampai kau bisa mengatakan semua yang ingin kau katakan. Aku akan selalu berusaha supaya kamu bisa menerimaku. Meski begitu, untuk bersama seseorang yang ingin bersamamu, kurasa diperlukan kata-kata. Mungkin itu terasa mustahil bagimu, tapi setidaknya bisa saling memahami. Di saat kamu tidak bisa mengungkapkan ke dalam kata-kata, kau boleh diam dan menangisinya. Aku akan diam dan menepuk punggungmu. Setelah itu Sumugi ingin mengajak Sou untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah panggung di mana Sou dulu pernah membawakan sebuah pidato. Dan Sumugi pun menyuruh Sou untuk membacakan pidatonya. Dan Sou pun memulai membaca pidatonya. Tapi kali ini tanpa suara. 幼少期の僕はそんな僕にとにかく言葉を投げかけて絵の考えをその思いによってDan setelah itu, Sou mengajak Sumugi
pulang ke rumah orang tuanya So. Tujuannya adalah So ingin mengambil barang yang ada di dalam kamarnya. Karena melihat anaknya yang semeringah, membuat ibunya penasaran nih dan langsung pergi keluar. Ternyata Sumugi sedang menunggu So di luar. Ibunya pun menyapa Sumugi dan juga mengobrol dengannya. Mereka berdua sedang mengobroli tentang sifat dan sikapnya So. Dan ibunya sangat bersyukur ketika melihat So senang. つむぎちゃんは楽しいです。 Ibunya So menitipkan pesan kepada Sumugi untuk tidak memberitahu So jika tidak tadi sempat mengobrol. Dan setelah barangnya ketemu, So pun izin pamit lagi. いってらっしゃい。 Dan malam harinya mereka berdua sedang menunggu keberangkatan kereta. Sambil menunggu, So menunjukkan barang yang tadi ia ambil. Dan ternyata itu adalah iPod lama miliknya. Kemudian ia memasangkan iPod itu ke telinga Sumugi. Tujuannya adalah ia ingin tahu nih apakah iPodnya masih berfungsi atau tidak. 大丈夫。聞こえ。 Setelah mengantar Sumugi pulang, di tengah jalan, So melihat Minato yang berada di pinggir jalan. Dan setelah itu So memanggil Minato. 港。 Mendengar So memanggilnya, Minato pun langsung menghampiri So. Dan ketika Minato ingin mengeluarkan HP-nya untuk berkomunikasi dengan So, So menahannya. 大丈夫。 Kita berpindah ke Nana yang sedang berada di toko bunga. Dan ketika Nana keluar, ia tidak sengaja bertemu dengan Minato. Setelah itu Minato pun langsung mengajak Nana untuk mengobrol. Minato bertanya kepada Nana, apakah bunga itu diberikan oleh seseorang? Dan Nana menjawab, bukan. Justru bunga ini akan aku serahkan kepada seseorang. Dan Nana pun tidak keberatan jika ia memberikan salah satu bunga ini kepada Minato. 一つくれるんですか？ありがとうございます。 Kita berpindah ke Pamasaki. Terlihat dia sedang ngopi di sebuah bar. Dan tak lama kemudian, Nana pun datang untuk menemuinya sambil membawa bunga. Dan ia pun langsung memberikan bunga itu untuk Pamasaki karena sudah menjadi penerjemah profesional. Pagi harinya, terlihat Sumugi kayaknya sedang menunggu So. Tapi yang datang malah Minato. Tujuan Minato menemui Sumugi hanya untuk memberikan sebuah bunga untuk Sumugi. Dan Minato bilang bahwa itu bagiannya Sumugi. Minato juga mengatakan Sumugi juga boleh memberikannya kepada seseorang. じゃあまたね。またね。 Sedangkan Nana dan So ketemuan di sebuah taman. Tujuannya adalah Nana ingin memberikan sebuah bunga yang sama dengan Sumugi. Dan Nana pun gak bisa lama-lama nih karena ia ada kencan dengan seseorang. Dan pada saat di jalan, So berniat untuk vician dengan Sumugi. Dan malam harinya Sumugi menemui So. さくらくん、そうくん。 Dan pada saat di stasiun, Sumugi memberikan bunga itu kepada So. Dan So pun nampak terkejut juga nih karena ia juga mempunyai bunga yang sama. Sambil menunggu keretanya datang, Sumugi memberikan bunga itu kepada So. Begitu juga dengan So. プレゼント交換。 Dan setelah itu, mereka berdua berjalan-jalan bareng sambil melihat lampu-lampu Natal. Saat di jalan, So mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengingat suara Sumugi lagi. Tapi kini, So sangat senang karena kini ia bisa melihat kata-katanya Sumugi. Lalu Sumugi pun bertanya kepada So, apakah ada hal yang ingin kau katakan? Dan So menjawab, tidak. Tapi So langsung memegang tangannya Sumugi dan Sumugi pun tersenyum. Dan tidak lama kemudian So ingin Sumugi mendekat ke dirinya.
Dan kita langsung flashback lagi nih ketika So ingin Sumugi mendekat kepadanya. Dan ternyata tujuannya adalah So hanya ingin memberitahu sesuatu kepada Sumugi dan membuat Sumugi pun tersenyum kepada Sakura So. Ya, itulah ending dari drama series Jepang Silent episode yang terakhir. Sangat disayangkan ya, kita nggak tahu apa yang So ucapkan kepada Sumugi pada saat itu. Mungkin kita bisa menebaknya, apakah So akan mengajak Sumugi untuk menikah atau yang lainnya. Ya, karena setelah dibisikin oleh So, Sumugi itu senyum-senyum begitu. Tapi ya sudahlah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton drama ini dari episode 1 hingga episode ke-11. Semoga di tahun yang baru ini kami bisa sering-sering upload alur film lagi. Oke, dan sayonara.